Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, sahabat-sahabatku, siswa hebat kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Gondang. Semoga Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan untuk pertemuan yang pertama. Baiklah, kita awali pertemuan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, siswa hebat SMA Negeri 1 Gondang. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan sebuah renungan. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Hari kemarin adalah sejarah, apa yang sudah terjadi kita tidak bisa untuk mengubahnya. Namun biarkan hari kemarin itu lewat, jadikanlah ia sebagai pelajaran dan pengalaman dalam hidup ini. Esok adalah misteri, sebelum matahari terbit esok hari, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena hari esok belum tiba, maka jadikanlah itu sebagai sebuah mimpi, jadikanlah sebagai sebuah cita-cita dalam hidup ini. Hari ini adalah anugerah, hari ini adalah hadiah. Pintu masa lalu tertutup, pintu masa depan pun belum tiba. Maka hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan adalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah dengan apa adanya, penuh syukur dan semangat, karena yang ada hanyalah hari ini. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, materi kali ini ada 2 kompetensi yang akan kita bahas. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ini pada bagian pengetahuannya. Kemudian yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baiklah, setelah ini saya yakin Anda mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian Anda bisa menyajikan simpulan dalam bentuk tulis atau bentuk lain yang menarik. Karena surat lamaran pekerjaan yang kita susun ini sangat memengaruhi diterima atau tidaknya kita ketika sedang melamar pekerjaan. Banyak dari kita yang mengabaikan dari format isi sistematika surat lamaran pekerjaan, akibatnya surat lamaran pekerjaan yang kita kirim hanya menjadi tumpukan kertas belaka. Anak-anakku, sebelumnya marilah kita diskusi terlebih dahulu. Silahkan Anda bisa menyiapkan buku, Anda bisa menyiapkan kertas. Silahkan Anda jawab 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Yang kedua, mengapa harus membuat surat lamaran pekerjaan? Dan yang ketiga, apa saja isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Silahkan Anda buka buku paket atau sumber yang lainnya, atau Anda bisa mencari informasi di internet. Anda bisa menghubungi teman Anda untuk diskusi untuk menjawab
tiga pertanyaan ini sejenak. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't want to think. I wish I could erase it. Make your heart believe that I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. Bagaimana anak-anakku, sahabat-sahabatku, apakah Anda sudah menemukan jawaban dari tiga pertanyaan yang saya sampaikan? Baiklah, kita bahas satu persatu tiga pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama mengenai batasan dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini adalah surat permohonan dari seseorang yang ditujukan kepada pihak instansi tertentu untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh jabatan atau kedudukan yang ditawarkan, baik berdasarkan iklan, pengumuman, atau mungkin dari permintaan sendiri. Kemudian, surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa saya katakan surat pribadi yang bersifat resmi? Pribadi karena memang surat ini ditulis dan dikirim atas nama pribadi. Namun demikian, surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan bahasa, dengan ejaan, dan bentuk resmi karena memang ditujukan ke instansi atau perusahaan yang resmi. Kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa hal. Yang pertama, bisa kita jadikan sebagai media, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi antara si pelamar dengan HRD, dengan manajer, dengan direktur perusahaan tempat dia melamar. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai tanda bukti tertulis, sebagai tanda hitam di atas putih tentang pengajuan surat permohonan pekerjaan. Dan yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan pekerjaan. Artinya ketika surat lamaran pekerjaan ini ditulis dengan rapi, kemudian dilampiri dengan data-data yang lengkap, meyakinkan bisa menjadi bahan pertimbangan tertentu, sehingga si calon pelamar itu mungkin bisa diterima di instansi atau perusahaan tersebut. Kita lanjutkan bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian surat ini diawali dengan pernyataan umum. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Ini biasanya di bagian awal sampai identitas pelamar. Kemudian untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Kalau bagian argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan ini biasanya hal yang dilamparkan. Kalimatnya sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah bagian argumentasi. Kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Mengenai isi, sistematika surat lamaran pekerjaan itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena kalau surat lamaran pekerjaan sistematikanya, komponen-komponennya tidak lengkap, amburadul dalam pembuatannya, bisa jadi menjadi bencana tersendiri. Pihak HRD, pihak manajer belum membaca, baru melihat sudah dibuang di tempat sampah.
Surat lamaran pekerjaan ini memang memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan surat jenis yang lainnya. Isi surat lamaran pekerjaan ini permohonan seorang pelamar agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Sistematika ini klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita lihat secara detail bagian komponen dari surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa bagian, ada beberapa komponen dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini biasanya diletakkan di pojok kanan atas. Tempat berarti di mana si pelamar menulis pekerjaan, tanggal berarti kapan dia menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian bagian atau komponen yang kedua adalah lampiran. Ini hal yang diikut sertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagian yang ketiga adalah hal inti dari surat, biasanya ditulis dengan lamaran pekerjaan. Komponen yang keempat, bagian yang keempat adalah alamat surat. Alamat surat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua alamat, dan yang ketiga adalah kota. Salam pembuka, sungkup singkat, biasanya ditulis dengan hormat. Kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, kemudian salam penutup, tanda tangan, dan diakhiri dengan nama terang. Saya yakin dengan gambar yang terletak di bagian kiri, Anda semuanya siswa-siswa hebat SMA Negeri Gondang tidak terlalu pusing untuk mengidentifikasi mana yang termasuk komponen tempat tanggal pembuatan surat, lampiran, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, anak-anakku, sahabat-sahabatku, silahkan Anda membuka buku teks Anda atau sumber yang lainnya. Yang pertama, Anda mencari sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah Anda menemukan surat lamaran pekerjaan tersebut, tentukan mana bagian tesis, mana bagian argumentasinya. Kemudian setelah Anda menentukan tesis dan bagian argumentasi, Anda identifikasi surat lamaran pekerjaan tersebut. Karena saya yakin Anda adalah siswa yang hebat, Anda adalah siswa yang luar biasa. Saya yakin pekerjaan yang seperti ini tidak menjadi hal yang rumit bagi Anda. Terakhir, kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah pintu keberhasilan di masa depan. Marilah kita upayakan hari ini bekerja, belajar dengan penuh semangat, luar biasa, dan penuh motivasi. Kita akhiri materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.